firman Tuhan. Nanti pujian akan dibawakan oleh Brother Eric Mose. Halo, Brother Eric Mose, apakah siap? Siap. Ya, senyum Dengeran dulu suara dong. saya kok. Senyum, Brother Eric, senyum dong. Ya, senyum. Begitu bagus. Kasih Siap. senyuman buat pria-pria sejati malam hari ini. Mantap. Mantap. Dan nanti pelayanan firman Tuhan oleh pastor yang sudah kita kenal dan tidak asing lagi, Pastor Diki Wiliandi. Tapi saatnya sekarang kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lewat pujian-pujian dari Brother Eric Mose. Silakan, Brother. Ya, makasih Om Beno. Shalom pria-prianya Tuhan. Apa kabarnya? Ya, kita siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
kasih Tuhan buat kesempatan malam yang indah ini kami bisa berkumpul Tuhan di kebaktian AMC saat malam hari ini. Kami bersyukur kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan, kami sama-sama memuji Tuhan, untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami yang melayani Tuhan, buat hamba-Mu, buat juga yang akan menyampaikan baktian ini dakwah tengah hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ini kan, amin. Ya, sebelum kita melakukan firman Tuhan, mungkin di sini ada yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan lewat kesaksiannya, boleh saya persilakan. Ada yang mau bersaksi? Boleh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akan siapkan hati kita buat kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ajarku mengerti. Hanya pada
Bapa buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami percaya Tuhan Allah bertata dalam pujian setiap kami Tuhan. Kami juga sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu Kodiki yang mau menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan urapi Tuhan sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu boleh kami terima, kami boleh hidupi firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, biar setiap apapun yang Tuhan rancangkan pada kami percaya Tuhan, rancangan-rancangan yang indah, yang terbaik bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami semua diberkati lewat kebaktian AMC saat malam hari ini. Kami serahkan Tuhan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan-Mu di awal pendengar hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu saja kami doa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih, pujian yang sangat menarik dan membuat kita semangat. Terima kasih Brother Eric Mose. Tuhan memberkati. Dan sebentar kita akan diperlengkapi dengan pemberitaan firman Tuhan yang mengusung tema malam hari ini, The Mature of Character, yang dibawakan oleh Pastor Diki Wiliandi, yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Mari kita buka hati kita, mari kita perluas iman kita melalui pencerahan malam hari ini. Silakan, Pastor Diki. Ya, malam. Thank you, Pak Beno. Terima kasih juga, Brother Eric. Juga saya thank you juga buat AMC ya. Ko Andreas, Ko Haiki, juga Pak Gem. Saya percaya malam ini bukan saya hebat, enggak lah. Hebat itu Tuhan. Kita semakin merasa hebat, semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Justru semakin kita merasa enggak ada apa-apanya, itu saat dimana Tuhan mempercayakan segala sesuatu. Kita belajar aja di titik itu. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah maturity karakter. Mature karakter, bukan maturity ya, mature karakter. Kemudian 1 bulan penuh ini kita dilengkapi dengan materi kedewasaan. Dimulai dengan Pak Gem Daniel, kemudian Pastor Oci, Pali Hiping. Jadi mau bahas apa lagi? Ini sudah semua value, nilai-nilainya sudah lengkap. Kedewasaan identik dengan respon terhadap segala sesuatu yang terjadi saat itu. Itu Pak Hiping bahasanya ya. Kemudian Pastor Oci berkata-katalah jangan seperti kanak-kanak. Berpikir jangan seperti kanak-kanak. Bertindak jangan seperti kanak. Itu adalah sebuah karakter mature, karakter yang sangat dewasa. Nah, kemudian saya dikasih judul juga mature karakter. Saya tidak akan membahas value-value yang sudah dibagikan dan sudah jadi berkat, sangat diberkati. Tapi saya akan hari ini, breakdown, di-break semua value ini supaya kita kembali mengkoreksi, kembali mengintrospeksi. Karena saya percaya salah satu ciri daripada mature karakter, kedewasaan itu, saat kita masih peka, sensitif dengan segala hal yang terjadi, apakah kita lepas dari sasaran Tuhan, off the track atau on the track. Nah, ini saya akan bagikan hal ini. Kita akan sama-sama bercermin, dan saya rasa kita tidak ada yang sempurna, itu udah jelas. Karena pengejaran hidup kita bukan untuk menuju kesempurnaan. Begitu ya, para pria. Saya percaya malam ini akan menjadi malam yang luar biasa. Waktu saya komsel kemarin, ada satu anggota komsel, dia berkata begini, "Bro, mungkin Bro Agus dengar itu ya, karena saya satu komsel dengan Bro Agus. Saya kenapa ya tema-tema yang diangkat di GPPS itu kok kena semua, kok kayaknya hidup." Wih, temanya memang pakai simsalabim gitu ya. Tema-temanya itu menghidupi sekali. Kayaknya bukan hanya sekedar tulisan. Saya perhatikan dari bulan ke bulan, semua itu hidup. Saya nggak ngerti tema yang hidup itu seperti apa, apakah bergerak atau apa begitu ya. Namun
seorang jemaat ini begitu hamba Tuhan juga, dia sangat melihat sebuah kegairahan yang luar biasa untuk segala firman Tuhan disampaikan. Kemudian saya guyon dengan hal-hal yang biasa. Ci, punten kata saya. Aneh ya, WL-nya sama, pendetanya sama, firman Tuhannya sama, temanya sama. Kok yang seluruh jemaat yang pulang nggak sama kayak Cici ya? Ada yang begitu bergairah, ada yang begitu tidak. Bahkan ada yang jadi mundur dari rohaninya. Matinya bukan temanya, kembali kepada respon. Nah, kedewasaan itu tidak lepas dari respon. Seseorang disebut responnya itu tepat dalam situasi apapun. Jadi ada istilah kan, bukan benar salah, penting sampai tapi responnya salah, itu kan lebih celaka lagi. Nah, kita akan bahas sekarang. Kita akan break semua hal supaya kita melihat siapa hidup kita, pengiringan kita di hadapan Tuhan, apakah kita sudah masuk dalam tahap dewasakah, atau ya kita lihat nanti ya seperti apa. Nah, bantu Pak Andreas di slide-slide ya. Ini perjuangan berat bagi saya, karena saya penggemar bola, Persib. Jadi sudah berhasil, saya tahu juga ada orang tertawa beberapa, Ko Toto, Ko Beno, Ko Agus, orang-orang yang suka juga dengan bola ya, tapi kita menang, luar biasa. Bantu dibuka semua. Tujuan bukan mengejar kesempurnaan. Tuh kasih tahu, masih 0-0 kok, dahsyat ini. Tujuan hidup kita bukan mengejar kesempurnaan, tapi mencari, kalau kita dalam keluarga suami atau pasangan istri yang sempurna, kriteria yang sempurna, gembala sidang yang sempurna, gereja yang sempurna. Sekalipun ada yang sempurna, dengan kehadiran kita menjadi tidak sempurna. Jadi jangan mengejar kesempurnaan. Catat baik-baik, nggak ada yang sempurna. Tapi Efesus 4 ayat 13, sering tiap minggu kita baca ayat ini, dari Efesus 4 sampai habis itu ya, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bahasa kedewasaan penuh ini kalau kita pelajari di Matius, jadi seperti hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang disempurna. Nah, kata yang dipakai sempurna di Matius itu kedewasaan. Jadi betul-betul level Tuhan melihat kita sempurna itu bukan perfect, tanpa celah, tanpa salah. Tapi ketika bertumbuh dalam kedewasaan, bagi Tuhan itu mature. Karakter. Luar biasa ya. Jadi kita sepakat bahwa pengejaran kita bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan. Next slide. Kedewasaan salah satu tujuan hidup. Semua bergerak ke arah dewasa. Tidak bergerak, no progress, cacat atau kelainan. Jadi kalau kita bicara soal dewasa, udah pasti progress bergerak. Stuck itu dianggap tidak bertumbuh. Nah, jadi malam ini, apakah pertumbuhan rohani kita stuck? Apakah iman kita stuck? Apakah hal-hal yang berbau rohani, ketertarikan kita kepada segala hal yang ilahi itu stuck? Hati-hati. Sebetulnya kita sedang skip untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Ya, kita sepakati dulu itu ya. Kemudian next slide. Apa itu arti kedewasaan? Karakter. Ketika merenungkan semua firman yang disampaikan oleh hamba-hamba yang luar biasa, saya merenungkan juga ayat-ayat, saya sih cuma satu kalimat yang saya dapatkan. Kedewasaan karakter adalah sebuah kondisi yang memampukan kita, saya dan bapak-bapak di tempat ini, untuk memahami dan mengerti Allah yang sempurna. Bisakah kita mengerti dan memahami Allah yang sempurna? Kagak bisa, karena kita tidak sempurna. Namun dituntut untuk memampukan kita untuk memahami dan mengerti Allah yang sempurna. Artinya apa? Ada yang memampukan, dan kita sudah bahas bersama, kita tahu bersama, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu memahami dan mengerti Allah yang sempurna. Itu beda topik tentang pekerjaan Roh Kudus, dan kita percaya hari ini semua orang benar, semua orang bisa hebat, semua orang bisa dipakai Tuhan karena karya Roh Kudus. Tapi natur kita tidak mungkin tidak sempurna kita itu. Mampu memahami Allah yang sempurna.
Memahami kehendak Tuhan itu tidak murahan dan gampangan, seperti praktek kedukunan. Apa yang kita inginkan, supaya Tuhan juga mengabulkan itu kan. Itu tidak dewasa menurut saya. Kita terlalu mudah untuk mengatakan apa yang kita suka untuk Tuhan lakukan. Saya tidak anti dan doa permintaan, sekali lagi tidak. Tapi saya terlalu yakin hari ini, kalau memang itu sebuah kebutuhan, dan memang baik untuk hidup kita, dan ada pekerjaan ilahi yang Tuhan kerjakan, nggak minta pun Tuhan kasih. Saya terlalu yakin hari-hari. Ya, saya pernah masih ingat dulu kan ya, waktu saya di kampus, tiap ada persekutuan mahasiswa Kristen. Saya masuk, saya nangis-nangis, karena itu kan, wah, doa-doa anak muda sekali. Semua nangis, saya ikut nangis. Saya nggak ngerti nangis kenapa mungkin ya. Tapi ikut terharu, ikut larut dengan emosi, bahkan pendoa sepatnya saya pernah bagikan kan, dalam nama Yesus, roh-roh banjir, roh-roh hujan, saya tengking supaya mahasiswa bisa masuk ke kampus tanpa kehujanan, bla 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 bla. Tapi hari-hari ini merenung betapa tidak dewasanya doa kita. Mengubah keadaan, mengubah situasi. Demi apa? Apa yang kita inginkan. Wah, ini menarik sekali. Tapi Tuhan seringkali melakukan apa yang kita tidak suka. Bukan Tuhan juga iseng. Saya minta A, Tuhan kasih B. Emang Tuhan gak ada kerjaan? Tapi di balik apa yang kita minta Tuhan tidak lakukan, pasti itu proses kedewasaan. Sebuah proses yang harus kita alami untuk bisa jadi mature karakter. Wah, luar biasa. Misal, Tuhan penghibur. Seringkali kita dibawa dalam kondisi kesendirian. Sepertinya nggak ada hiburan dari Tuhan. Nah, itu kondisi-kondisi yang memang Tuhan izinkan. Kemudian tadi Tuhan pelihara, seringkali kita dibawa dalam keterbatasan dan kekurangan. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah mengalami ini ya. Tuhan pelindung, seringkali diizinkan dalam penganiayaan. Kita tahu semua hari ini, terlepas dari benar dan salah, nggak mudah tuh Muhammad kece. Saya sampai bikin sebuah statement di Kompas TV, ikut statement, saya tulis. Ada juga yang like begitu ya, dan saya siap juga untuk di-unlike, karena bukan soal apa-apa, saya cuma bilang simpel saja. Kata saya, kalau surga syaratnya hanya untuk orang-orang yang membunuh pun bisa masuk, orang-orang menganiaya penuh kepahitan bisa masuk ke dalam surga, saya bilang gini, surga sudah tidak menarik buat saya. Puji Tuhan ada yang like juga. Itu sebagai ungkapan betapa jahatnya begitu ya dunia. Yaitu terlepaslah dari salah dan benar, saya bukan orang dihukum, cuman mengerikan sekali. Orang begitu mudah sekali berkata dewasa, hebat, pemimpin rohani atau apapun. Yang punten, maaf, permisi, kelakuannya nggak ada sama sekali nilai-nilai kebenaran. Nah, kemarin saya karena punya teman saya, itu sahabat saya, punya hotel di Bandung, di Jalan Oten. Saya diminta untuk ya bawa renungan dan berdoa di sana. Nah, ketika saya masuk, kemudian salah satu pertanyaan yang saya tanya kepada ownernya, bro, kata saya, itu sahabat saya. Yang minta saya untuk membawa karena udah sahabat mungkin ya. Saya cuma ngomong gini, bro, luar biasa ini, orang lain tutup, kamu buka. Brother, ini banyak sekali. Limpah Sabtu dan Minggu, Jumat. Saya iseng, para pria, saya tanya begini. Bro, punten kata saya, ini hotel ada prosedur nggak? Maksudnya, kita tahu semua lah. Acara short time, yang tidak suami istri boleh masuk, langsung dia tunjuk ke salah satu resepsionis dan berkata, selain suami istri dilarang satu kamar. Wow, luar biasa. Dan istrinya ngomong gini, tadi pun kok saya sudah nolak ada orang yang datang bawa cewek lain dan bukan istri itu, dan dia marah-marah. Terlintas dalam hidup saya begini, dia bukan seorang rohaniawan, dia tidak pandai berkhotbah, tetapi sesungguhnya dia punya karakter yang dewasa. Kenapa karakter dewasa? Karena dia ada nilai-nilai Kristus dalam hidupnya. Nah, ini asik sekali. Jadi ini kedewasaan ini bukan sekedar packaging, penampilan, tapi lebih melihat dari apa yang di dalam yang tidak kelihatan. Wah, asik-asik. Semakin kita mempelajari karakter ini kedewasaan,
semakin kita tersungkur di hadapan Tuhan, bahwa kita belum ada apa-apanya. Dan semakin kita berjuang terus untuk menuju keserupaan dengan Kristus, karena itu tujuan daripada kekristenan kita. Kita clear di area itu ya. Nah, next slide. Ini saya suka dengan Nabi Yeremia ini ya. Kalau saya lihat diklik di Google, saya lihat Nabi Yeremia, gambarnya seperti itu, saya nggak tahu. Nabi Yeremia itu nabi yang tulus hatinya, nabi yang melayani Tuhan, melihat bagaimana Babel porak-poranda, seluruh Yehuda luruh rantah, bait Allah dirampas, mendatangkan lebih dari kekalahan. Sepertinya nabi yang takut akan Tuhan, tapi dipermalukan luar biasa. Tanda kutip dipermalukan. Kenapa Nabi Yeremia mengalami kepahitan dan kegetiran? Yeremia mengalami kekhawatiran, mengalami kebingungan. Itulah kehidupan. Percayalah, itu kehidupan. Tidak semua jalannya mulus. Saya pernah bicara, semulus-mulusnya hidup kamu dan masa benar, Tuhan izinkan pop sedikit. Ada error. Supaya apa? Tetap mengalami dan merasakan gimana sih kasih karunia Tuhan. Dibuat kesalahan yang tidak fatal. Dibuat sebuah ketidaksempurnaan supaya kamu jangan merasa sempurna dan tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat pasangan kita sempurna, gereja kita sempurna, gembala sidang kita sempurna, Tuhan izinkan suatu saat ada sebuah kesalahan, error. Supaya apa? Kamu tetap belajar bagaimana melepaskan pengampunan itu. Itu kan nature karakter. Bagaimana tetap mengasihi, menerima kondisi apapun. Wah, asik banget. Kalau hidup bisa dalam posisi memahami Tuhan yang tidak sempurna di balik ketidaksempurnaan kita. Dahsyat, kita akan bisa mengaplikasikan kepada siapapun. Lukas, kalau tidak salah, Bro Lukas membawa doa pagi. Bagus tuh. Pikiran positif akan melahirkan respon yang positif. Jelas. Bagaimana kita punya respon yang positif kalau pikiran kita negatif? Dan selanjutnya, bagaimana kita punya belas kasihan ke orang kalau respon kita negatif? Ini asik. Itu menurut saya karakter Kristus sekali. Melihat orang secara positif, lahir respon yang positif. Ketika respon yang positif, lahir juga tindakan-tindakan yang positif. Nanti coba baca Lukas pasal 5. Saya pernah bawa khotbah ini. Waktu penjala ikan menjadi penjala manusia. Waktu Simon Petrus diizinkan Tuhan tidak menangkap satu ekor pun. Dan bahkan Alkitab mencatat di situ, saat itu Yesus datang dan Simon sedang selesai dengan segala aktivitasnya, sedangkan Yesus sedang urusan dengan satu komunitas untuk menyampaikan firman. Dan Yesus melihat Simon Petrus, pinjam perahunya, kemudian dia berkhotbah di situ, mengajar. Setelah selesai berkhotbah, Simon Petrus meminjam perahu dan mengajak Simon Petrus begini, Tuhan Yesus, yuk kita ke seberang. Nah, lihat, perhatikan. Simon Petrus langsung berespons begini. Guru, sepanjang malam aku telah bekerja keras. Namun, aku tidak menangkap satu ekor pun. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Itu adalah respon positif. Kenapa respon positif? Suatu pandangan positif bahwa Yesus mampu melakukan. Walaupun di keadaan siang hari. Itu peneguhan dari Bro Lukas itu pagi hari. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, dari tidak ada ikan, di tempat yang tidak tepat siang hari, dan sejumlah besar ikan banyak, saya suka dengan istilah jala mulai koyak. Apa yang terjadi? Benar Lukas katakan, bunyi belas kasihan, pintu gerbang untuk orang lain. Ketika jala mulai koyak, dia mulai teman-temannya. Nah, kembali ke Nabi Yeremia. Pada saat itu semua orang mengalami pembuangan di Babel sendiri orang yang tidak beres akan hancur. Jadi semua masuk ke dalam seperti COVID ini. Baik yang rohani, baik yang tidak rohani, baik yang sudah ikut Tuhan, baik yang belum. Semua mengalami COVID, anggaplah Babel ini ya. Tapi di situ adalah masa daripada filterisasi. Orang yang responnya tidak benar, orang yang semakin seperti kekanak-kanakan akan hancur dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang tetap punya respon yang baik, muncul ke permukaan, bahkan lahir tokoh-tokoh hebat dari pembuangan Babel itu, mengisi posisi-posisi penting dalam keimanan. Wow, asik. Sehingga Nabi Yeremia dibalik segala kegetirannya, keasaannya begitu ya, keputusasaannya melihat kenapa Tuhan terjadi. Saya seorang pemimpin. Tatapan 3 kan kita tahu sebuah lagunya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis
kasih rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, bukan jikaku, jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini sebuah ungkapan yang tidak mudah. Mengalami sebuah hal yang seperti tadi. Yang Dia inginkan, belum tentu Tuhan inginkan. Bahkan yang Dia tidak inginkan, Tuhan lakukan. Wah, asik. Yeremia 29 ayat 11, kita suka sekali bacanya. Sungguh masa depan itu ada. Demikian rancangan Tuhan, berikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Baca ayat 1 sampai 10. Bagaimana jeritan orang pada saat di Babel. Tuhan tolong, Nabi tolong. Tapi Nabi Yeremia memberikan surat. Sudah, berdiamlah, beraktivitaslah. Jangan ada Allah yang lain. Usahakan kesejahteraan di mana kamu tinggal. Sepertinya ada tidak pertolongan. Tapi ketika responnya hebat, wow, luar biasa. Yuk, hari ini kalau kita masuk di dalam Babelkah, ujiankah, situasi yang tidak diinginkan, saya yakin sekali, itu bagian daripada Tuhan untuk menajamkan yang disebut karakter. Kenapa karakter? Karena imago Dei, kesempurnaan dengan Kristus, bicara soal karakter kita harus sama dengan Kristus. Segambar dan serupa dengan Allah. Cuma dua. Potensi ilahi Tuhan yang harus sama. Kemurahan Tuhan, ketulusan hati Tuhan, hikmat Tuhan. Dan apa yang kedua? Likeness, yaitu karakteristik Allah. Sifat Allah. Jadi itu masa di mana kita akan ditajamkan menjadi karakter yang dewasa. Next slide. Nah ini, asik. Kita akan sama-sama mengkoreksi, sama-sama melihat, dan minta pimpinan Roh Kudus, termasuk saya juga, sebetulnya kita di tahapan apa hari ini? Karakter kita. 1, tahapan ketergantungan. Namanya juga ketergantungan. Memang bukan berarti kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Sampai hari ini saya tergantung dengan Tuhan, beda konteks. Tapi ketergantungan di sini adalah semua orang memulai kehidupannya dari tahapan ini, atau mungkin sekarang ada dalam tahapan ini. Bayi itu tergantung. Dia nggak akan bisa hidup tanpa orang lain. Nangkep ya para pria hari ini ya. Wah, saya nggak di posisi bayi. Tapi kalau kita lihat, jangan-jangan rohani kita di posisi bayi sebetulnya. Cirinya apa? Sangat tergantung kepada orang lain. Kalau orang lain tidak membantu, kita mati. Bayi nangis. Nggak kita tolong, mati itu bayi. Dan kita harus selalu diawasi dan perlu diajar dan tidak bisa diminta tanggung jawab karena masih di bawah umur. Masa sih balita diberi tanggung jawab? Itu mah kebangetan yang ngasih tanggung jawab. Sedangkan dewasa kita tahu identik dengan tanggung jawab. Kedewasaan itu adalah ketika kita berani mengambil sebuah tanggung jawab. Tidak bisa mengerti kebenaran, susah diajar kebenaran karena pengertiannya belum luas. Mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Ya, kita jangan pernah ada istilah mempelajari pengajaran yang palsu, karena akan terus berdatangan yang palsu ke satu, palsu kedua, palsu ketiga. Bagaimana kita mengecek pengajaran yang palsu? Fokuslah dan belajarlah kepada pengajaran yang benar. Kalau kita tahu yang benar, yang asli, kita akan mudah sekali mendeteksi yang palsu. Nah, kita mau fokusnya kepada yang palsu-palsu begitu. Disebut kita ini bukan berarti di Zoom ini ya, kebanyakan. Mungkin juga kadangkala kita tidak fokus kepada kebenaran, tapi fokus kepada yang tidak benar. Padahal kalau mempelajari yang benar, sudah mudah untuk mendeteksi yang palsu. Mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Sangat mudah untuk dipengaruhi. Sifatnya selfish, tidak mau berbagi. Selalu harus dikasih tahu, diingatkan selalu, dan diajar selalu. Inilah karakter anak-anak. Dari segi rohani, tidak bisa untuk inisiatif rohani. Cepat ke gereja, disuruh. Cepat berdoa, enggak ada inisiatifnya. Semua enggak ada. Sangat hidupnya tergantung kepada orang. Tidak bisa diajar, tidak dibahas. Tapi kita ada dalam tahap ini. Semua akan dimulai di tahap ini. Dan kita harus bertumbuh ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan mandiri, bukan bank mandiri, tahapan BCA itu ada. Yang kedua, tahapan mandiri. Next slide. Nah, ini tahapan mandiri ya.
Seseorang mulai beranjak dewasa. Namanya juga mandiri. Mulai bisa berdiri sendiri. Tidak mudah bantuan. Artinya apa tidak mudah bantuan? Dia tidak perlu bantuan. Mengerti kewajibannya. Tidak perlu diajari. Bisa diminta tanggung jawab. Namanya juga mandiri. Tidak menyusahkan orang lain. Orang begini, beda yang ketergantungan tadi. Sangat menyusahkan. Karena dia bisa melakukan semuanya sendiri. Tetapi, nah ini masalahnya. Orang di tahapan ini, hidupnya cukup untuk dirinya sendiri. Yang penting dirinya dipuaskan. Dia tidak punya waktu dan peduli kepada orang lain. Walaupun ada waktu dan peduli ke orang lain, sudah pasti fokusnya menguntungkan diri sendiri atau tidak. Ini mandiri. Dia bisa habis-habisan ngebantu. Dia bisa berkorban, nilai-nilai pengorbanan ada. Tapi ujungnya pasti kalkulasinya. Gua diuntungkan di posisi ini. Itu tahap kerohanian mandiri. Selalu punya istilah, buat diri sendiri saja susah, apalagi mikirin orang lain. Dan dia tidak akan pernah merepotkan orang lain. Orang begini tidak akan merepotkan orang lain. Mandiri. Sendiri. Kebenaran. Nggak terlalu pusing dengan orang seperti dia, udah tahu mana yang benar. Tetapi itu tadi. Ada sebuah yang harus dirubah, karena hidupnya hanya fokus pada diri sendiri. Walaupun diulang lagi, mau ke orang lain, membantu, udah pasti fokusnya diri sendiri. Adakah untung dalam diri sendiri? Ketika tidak ada untung, sensitivitasnya luar biasa. Dia akan bisa berteriaknya luar biasa. Sepertinya nggak ada hal yang harus ditekan. Nggak ada pengorbanan, nggak ada kedagingan yang dikikis. Dia hanya mempertahankan buat dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini mencari identitas sendiri, itu jati sendiri, tujuan sendiri. Inilah karakter orang yang mulai beranjak dewasa. Siapa itu? Youth lah, anak muda kalau hari ini. Semua kan pencarian jati diri, pencarian identitas diri. Tujuannya, wah, begitu perfect. Dari segi rohani, dia tidak perlu disuruh ke gereja. Seperti tadi ketergantungan. Kamu harus ke gereja, cepat. Nanti begini. Enggak, dia akan ke gereja sendiri. Dia akan berdoa sendiri. Dia akan mencari firman Tuhan sendiri kalau merasa butuh. Wah, dia orang ini ya tidak terlalu memusingkan, tapi berbahaya juga. Karena apa? Yang tadi ya. Dia tidak punya waktu dan peduli kepada orang lain. Sekalipun punya, hanya untuk diri sendiri. Nah, tahapan yang ketiga kita akan bahas. Tahapan mature, dewasa. Dalam kedewasaan penuh, nah cirinya senang bersinergi. Senang dalam sebuah tim, not lone ranger istilahnya. Tidak dalam kesendirian. Senang membangun hubungan relasi. Tahu bahwa relasi itu adalah yang membuat dia menjadi lebih berdampak. Orangnya berani berkorban, bukan berani memberi. Karena udah kita clear bahwa memberi belum tentu berkorban, tapi berkorban sudah pasti memberi. Suka berbagi, tidak merasa tersaingi dengan orang lain, mengerti kebenaran, cakap mengajar orang lain, senang memberi, bukan sekedar tahu kebenaran, tapi mengerti kebenaran. Nah, kita berharap tahap kedewasaan karakter ini yang harus ada dalam setiap kita yang mengikut Kristus gitu ya. Makanya saya suka dengan istilah kedewasaan bukan soal usia, tapi soal penerimaan tanggung jawab. Nah, ini yang Tuhan cari di tahapan mature karakter seperti ini. Luar biasa ya. Jadi kita koreksi masing-masing. Jangan-jangan ya kita seperti anak-anak, mudah pundung gitu ya. Mudah tersinggung. Anak-anak kan nggak mau peduli. Yang penting gua puas. Contoh anak-anak apa? Nggak mau hujan. Dalam nama Yesus hujan kalau nggak ada. Hujan tuh mengganggu saya. Dia lupa bahwa ada orang juga yang butuh dengan hujan. Nah, itu hidupnya buat diri sendiri. Tapi orang dewasa itu akan selalu melihat responnya positif. Kenapa hujan? Walaupun itu membuat tidak beruntung, tapi di balik pemikiran dia, pasti ada orang yang diuntung-untungkan untuk hujan. Betapa indahnya. Bisa gampang sekali lah mudah melihat orang itu. Reaksi terhadap berbagai hal. Apakah perlu dibinasakan? Enggak lah, Tuhan juga tidak perlu dibinasakan. Ya, kita manusia yang membinasakan. Perlu dibina saja. Nangkep ya? Semoga
simpel sekali yang saya bagikan kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya ngecek aja kita di posisi apa. Menuntut orang lain berubah, menuntut situasi dan kondisi berubah. Pada orang dewasa, kita berubah dulu. Nah, baik. Next slide. Ini yang terakhir. Bagaimana bertumbuh menjadi dewasa? Jelas, Roma 8 ayat 29. Ujung-ujung kekristenan kita bukan sekedar masuk surga, tapi keserupaan dengan Kristus. Ya, kalau visinya nggak tahu, mana mungkin kita dewasa. Menurut ukuran Tuhan. Jadi fokus hidup kita pada keserupaan dengan Kristus sudah pasti. Nilai-nilai Kristus harus ada. Apakah semakin hari kita ikut Tuhan, ada nggak hal-hal yang berubah dalam hidup kita? Contoh, saya bilang ke istri saya, ngobrol bareng berdua, Mam, kita koreksi yuk hidup kita. Harusnya hidup kita itu harus jadi berkat. Harus punya respon positif terhadap semua kehidupan dan lain-lain. Itu mimpi kita untuk jadi benar lah gitu dan istri. Nggak mudah, saudaraku. Kenapa? Nanti di poin 3 tuh saya akan baca. Masuk dalam sekolah kehidupan. Untuk bertumbuh menjadi dewasa, kalau hari-hari ini ada ujiannya ada. Nggak mungkin orang naik level, nggak ada ujian. Yang kuliah, di sekolah kita pun ada ujiannya. Itu ujian tuh harus diselesaikan. Nah, ketika ujian diselesaikan, apa sih area-area ujian dalam kedewasaan ini? Tanggung jawab, rela berkorban, belajarlah kepadaku, aku yang kuat, belajarlah kepadaku, karena aku apa? Lemah. Yang penting kelembutan, kerendahan hatian. Yang Tuhan sebutkan banyak nilai-nilai yang lain. Tapi tanpa kelemah lembutan, tanpa kerendahan hatian, kita nggak akan bisa serupa dengan Kristus. Perlu kerendahan hatian. Apa kerendahan hatian? Sekalipun dirugikan, sekalipun tidak menguntungkan, tetap kita dalam posisi menerima. Demi apa? Demi terciptanya kedamaian, demi terciptanya semua laras, nggak ada keributan. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa. Tidak berpusat pada diri sendiri. Ada sebuah tanggung jawab. Apalagi bertumbuh menjadi dewasa, perlu mentoring. Hati-hati. Banyak orang-orang hari-hari ini saya perhatikan. Saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang asik sekali untuk ngobrol. Ya, kok Andreas, Bro Haiki ya, saya ngobrol ya. Kemudian kalau Pak Teo kalau datang ke sini kita ngobrol. Pak Gem Daniel tuh kalau telepon sudah sejam. Sejam lebih. Siapa? Betul Pak Gem. Betul. Tanpa sadar itu bisa mentoring. Kadang Pak Gem ngomong sesuatu ke saya. Tolong kamu koreksi hal ininya. Nah, kita tersinggungkah, marahkah? Tapi sungguh saya belajar. Tuhan, saya punya respon positif. Thank you, Pak Gem. Ini harus diperbaiki hal ini. Ketika kita punya respon positif, banyak hal yang mendamaikan begitu ya. Nah ini, fokus hidup pada keserupaan dengan Kristus. Perlu mentoring, percayalah. Tanpa mentoring, tanpa ada orang yang kita sebut bapak di atas, apalagi istilahnya bapak rohani, mentoring, kita nggak akan bisa apa-apa. Karena nggak ada yang bisa melihat hidup kita dengan secara transparan. Makanya banyak kejatuhan dalam nama Yesus di tempat ini nggak ada, semua dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan jatuh kenapa? Yang nggak ada yang mentoring. Nggak ada yang CCTV buat hidupnya. Bahkan ada CCTV pun dia tutup. Ngeri sekali. Tapi ciri-ciri orang hamba Tuhan, kita semua kan semua hamba Tuhan yang perlu mentoring. Ya seperti begini. Asik melihat sesuatu walaupun nggak enak di hati mungkin ya, mungkin tidak sesuai, tapi belajar sesuatu itu luar biasa. Nah ini singkat sekali, fokus hidup pada keserupaan Kristus, perlu mentoring, masuk dalam sekolah kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh dalam area tanggung jawab, rela berkorban, kelemah lembutan, kerendah hatian, tidak berpusat pada diri sendiri. Saya akan tutup dengan kesaksian. Boleh tutup PPT, Bro Andreas. Nah, ketika kita belajar tadi, apa tuh kedewasaan, karakter dewasa itu? Memahami Tuhan yang sempurna. Yang kita tidak sempurna, bagaimana memahaminya? Itu memahami apanya? Salah satu yang akan saksikan, memahami waktu Tuhan juga. Nanti minggu saya akan share tentang bagaimana promosi Tuhan.
di bagian yang lain. Tapi waktu Tuhan, God's timing is always perfect. Waktu Tuhan itu selalu yang tepat. Diperlukan respon yang luar biasa. Ada sebuah kesaksian yang sangat menguatkan bagi hidup saya dan ngerti sekali bahwa apa yang Tuhan kerjakan seringkali tidak sesuai dengan waktu kita, tapi itu yang terbaik buat saya. Suatu saat, nggak terlalu lama, 2 tahun yang lalu mungkin, saya closing, saudaraku, 60 M. Komisi 2%, langsung dihitung, 1,2 M komisi. Yang closing ini, saya nggak sebutin karena direkod ya. 2 gereja. Gereja A dan gereja B. Saya mediator di situ. Proses lama sekali, sampai ada mau ketemu juga di luar negeri, di Aussie gitu ya. Karena hamba Tuhan ini luar biasa lah. Sampai satu titik, saya harus nego dan ikut sebagai, karena saya PDP, pedagang properti ya. Harus hadir di situ. Tapi saya tahu diri, karena satu gereja ini tidak membawa sembarangan orang. Karena harus disampaikan keuangannya, ada nggak uangnya 60 M itu. Jadi saya minta izin, saya nggak bisa hadir, menghargai satu gereja. Dan dia ngomong ini, bagus attitude-nya. Jadi saya nunggu di luar. Saudara tahu nggak? Mereka sedang asik ngobrol, Wanda, saya di luar sejam, 2 jam, ditelepon nggak diangkat. Sampai saya izin, mungkin jam 4 saat itu. Ya sudahlah, saya pulang. Ketika pulang, deal 60 miliar. Saya langsung bicara gini, ini waktu Tuhan. Kenapa saat itu? Karena saya butuh uang sebesar 1,3 M. Itu 1,2. Saya pikir 100 juta lagi. Tapi hati-hati dengan 1,2 M itu. Saya harus potong kantor 40%. Saya sudah janji kasih perpuluhan 10% ke gereja yang bersangkutan. Sudah terpotong berapa persen itu? 30% ya. 40-50%. Saya janji juga ke gereja yang lain sebagai calonnya akan memberi ke guru-gurunya semua 20%. Jadi kurang lebih kalau itu closing jadi, saya hanya kebagian 250-300 juta. Saya butuh uang 1,3, berarti masih minus 1 M. Saat itu saya senangnya luar biasa. Ya sudahlah, jangan serakah. Tapi ada 300 juta. Saya ajak makan tim saya, makanya kalau belum jadi uang jangan makan-makan dulu, Pak. Jadi saya ajak makan, tidak perlu milih kok Andreas. Ya makan semua, mendoakan. Singkat cerita, sudah DP terjadi, Tuhan izinkan sesuatu. Apa? Saya tidak kenal sama Diki sebagai brokernya. Gubrak. Saya diam. Hah? Siapa Diki? Nego pun nggak ada hadir. Saya buka semua WA-nya. Antara penjual dan pembeli. Pembeli satu gereja besar ini, luar biasa, hamba Tuhan yang dahsyat, menolong saya. Gitu. Dia telepon, saya nggak akan mungkin kenal sama Bapak kalau ada Diki. Tapi tidak tahu kenapa, begitu berkeras hati. Ketika dikumpulkan semua WA di print, bos saya hadir di mall, rapat gitu, dan akan dinaikkan ke lawyer. Karena sudah menyalahi aturan, begitu istilahnya. Saudara tahu nggak? Bukan karena Diki, tapi saya percaya Tuhan bekerja dahsyat luar biasa. Air mata saya netes, seperti dijolimi gitu. Aduh, Tuhan ini benar. Saya bilang begini, saya tidak pernah khotbah di 2 gereja ini, atau saya bukan hamba Tuhan, gua hajar juga ini semua. Sudah dihajar semua. Tapi kebayang saya pernah khotbah di gereja ini, saya pernah juga dikhotbah di gereja ini, hanya dengan uang hancur semua. Wah, saya langsung ngomong ini, bukan begitu Bro Diki, yang penting keadilan harus ditegakkan. Ayo kita tanda tangan segala macam. Singkat cerita, saya ngambil kesimpulan, tidak meneruskan. Sudah, close book. Nggak mudah, saudara. Ngomong nggak mudah. Dan saya bilang, Tuhan sudah. Saya butuh 1,3 M. Walaupun ini jadinya cuma 300 juta, sudah. Saya ngobrol ke seseorang, saya masih ingat di motor dengan kekesalan. Saya belajar tidak mengutuki. Nah, ini yang disebut apa? Ujian untuk membuat kita tajam di sebuah karakter. Saya belajar melepaskan pengampunan. Kemudian diundang juga khotbah. Saya tetap khotbah secara profesional, nggak ada kaitannya. Nggak mudah, ngomong mudah hari ini. Sudah tahu nggak? 3 minggu kemudian ada kabar berita. Transaksi batal. Waktu saya dengar transaksi batal, saya manusia, Bro Erik. Ada rasa, rasakan, saya ada sedikit rasakan, kejadi di saya gitu, batal total.
Nggak tahu, ceritanya panjang. Pokoknya batal total, gakot aja. Padahal DP sudah berapa M gitu. Kemudian saya melihat, betul ya, Tuhan tepat waktunya. Saudara, sejak saya melepaskan dan percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, memahami Tuhan yang sempurna karena saya tidak sempurna, malah 1,3 M saya selesai dengan cara Tuhan. Ini tidak akan pernah lupa dalam kehidupan. Beres dalam 1 bulan. Kalau tadi diberesin cuma 300 juta, nanggung 1 M. Senangnya udah luar biasa saya. Tapi dengan 1,3 M dalam 1 bulan ini, saya percaya itu yang disebut apa? Semakin kita memahami Tuhan yang tidak sempurna, semakin punya respon yang positif, semakin kita tahu bahwa kita tidak bukan apa-apanya, tetap bertanggung jawab dengan bagian kita. Karena begini teman-teman saudaraku yang terkasih, yang terakhir dari saya. Untuk memahami Tuhan yang sempurna itu, kita harus peka suara Tuhan, bukan peka terhadap situasi dan keadaan. Simon Petrus, saya senang sekali itu. Kalau Simon saat itu, guru, sepanjang hari aku tidak menangkap apa-apa. Bekerja keras. Terus pikir. Nah, dia peka dengan situasi. Dia peka dengan keadaan. Tapi Simon peka dengan suara Tuhan. Nah, hari-hari ini kita harus belajar peka dengan suara Tuhan. Peka. Kegairahan dengan hal-hal yang rohani membuat kita tajam di dalam ketidaksempurnaan kita. Nah, kita seringkali kemarin sewaktu pergian hotel, ada teman yang ngomong begini, bro, ini ada nenek moyang nggak dulunya? Maksudnya rumah yang, ya kita pemberkatan rumah kan selalu begitu. Saya ngomong gini, setiap saya diberi kepercayaan untuk kepercayaan pemberkatan apa, tidak pernah saya ngerasa, jurik di situ, di ujung, ayah, saya dulu pengen, bro Andreas, saya pengen supaya gagah sedikit itu. Wah, ini ada wanita di lantai 3. Saya nggak pernah, tidak pernah. Dirarasain itu juga tidak pernah. Tapi saya mengerti sekarang, ngapain peka dengan setan, tapi pada Tuhan kita tidak peka. Hidup kita kan pekanya begitu. Setan di sana. Nah, ke Tuhan aja nggak peka. Itu hiburan buat saya. Di balik keterbatasan pengen punya karunia. Nggak ada. Ini setan. Tuhan nggak peka kehadiran, setan peka sekali. Ini kan ngaco-ngaco semua begitu. Kita belajarlah sama-sama. Jadi sampai hari ini jangan pernah minta doa ke saya tuh diusir setan. Saya nggak akan pernah melihat setan, nggak peka saya. Tapi saya belajar tuh peka suara Tuhan. Yuk para pria malam ini singkat saja, mature karakter. Apa? Kita belajar hari ini anak-anakkah, sedang dewasakah, beranjak, atau sudah dalam tahap kedewasaan. Kenapa kita harus kejar kedewasaan? Itu kesempurnaan. Itu tujuan hidup kita. Supaya apa? Nanti hari Minggu itu, promosi Tuhan itu otomatis dia ngejar promosi. Semua Elia, siapa lagi, Yusuf, semua akan mengalami Abraham, titik-titik kekeringan sungai masing-masing kalau Elia. Sungai Kerit dikeringkan. Yusuf pun mengalami sungai yang kering, yaitu ketika dibuang. Abraham mempersembahkan sungai kekeringan. Nah, respon kita harus tepat. Dengan cara apa tadi? Belajar bertanggung jawab. Belajar intim dengan Tuhan. Belajar memahami Tuhan. Ini pertolongan kudus. Dan tentunya kedisiplinan rohani. Terus lanjutkan keintiman kita dengan Tuhan. Saya suka ayat favorit saya. Dan sangat favorit sampai akhir hidup. Di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor Diki. Kita semua sudah diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di mana tadi Pastor Diki mengatakan di awal pembicaraan penguraian firman Tuhan, bukan saya hebat, tetapi Tuhan itu yang hebat. Itu yang menarik buat saya malam hari ini, Bro Diki. Terima kasih, thank you. Dan satu hal lagi adalah tujuan hidup kita bukan mengejar kesempurnaan, tetapi kedewasaan yang harus kita kejar. Itu kira-kira semua yang saya dapatkan untuk pria-pria AMC malam hari ini. Kita sudah diperlengkapi oleh firman dari Pastor Diki malam hari ini.
Dan ada satu hal yang harus kita lalui, yaitu menuju kedewasaan. Kita harus menyadari seorang hamba malam ini, kita memang harus melewati tahap ketergantungan, tahap mandi, dan tahapan mature. Itu harus kita lalui untuk menuju ke arah satu kedewasaan. Dan tetap kita harus pegang pada integritas kita kepada Tuhan. Kalau kita memang ingin banyak mengalami perubahan di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Pastor Diki Wiliandi yang sudah memberkati kita malam hari ini. Untuk teman-teman pria AMC, misalkan ada satu hal yang ditanyakan, mumpung ada hamba Tuhan yang berkompeten untuk malam hari ini tentang kedewasaan karakter, dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan maupun secara live. Jadi kita sama-sama berbagi bagaimana kita dapat bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena karakter kita itu tentang responsibility Tuhan untuk di masa yang akan datang. Tapi sebelumnya mungkin ada persembahan pujian, host, atau langsung saja mau bertanya kepada Pastor Diki, Bro Andreas. Raffi, ada lagu rohani yang udah disiapin, Raffi? Langsung tanya jawab aja Pak Moderator. Ya, langsung aja Bro. Oke. Baik, kalau begitu mempersingkat waktu silakan untuk pria-prianya AMC malam ini, apabila ada unek-unek, mumpung ada waktu, mumpung ada hamba Tuhan yang berkompeten, dan jangan lewatkan kesempatan malam hari ini untuk bertanya. Tidak usah segan, tidak usah malu, gratis, haratis. Semua pertanyaan akan dijawab dengan sejujur-jujurnya sebagai dewasa di dalam Tuhan. Mumpung ada waktu, silakan rekan-rekanku yang baik hati, karena sebentar lagi kita juga akan melihat pertandingan antara Persib dan Borneo supaya tidak ketinggalan. Silakan. Kayaknya itu yang lebih menarik, Pak Benon. Tapi semuanya itu dikalahkan oleh pemberitaan firman Tuhan kedewasaan. Ngelehan, Bro Diki, ngelehan. Ya silakan Bapak-bapak, rekan-rekan, teman-teman seperjuangan, silakan. Mumpung ada Pastor Diki. Pak Moderator, saya diberi izin untuk bertanya ya. Silakan, Bro. Cepat ya. Pak Andreas bertanya, jawab sendiri aja, Bro. Bro Diki, makasih nih buat berkat firman Tuhan hari ini. Mungkin butuh ulasan sedikit lagi, kenapa kebanyakan kita itu lebih senang di tahap kedua, tahap mandiri. Mungkin banyak tabungannya kali. Nah, itu kiat-kiatnya apa nih supaya bisa cepat-cepat masuk ke tahap terakhir, tahap dewasa? Karena sebagian besar sih lebih enjoy, lebih nyaman. Ya, zona nyamannya ada di tahap mandiri sih. Iya. Nah, Bro, silakan. Ya nanti bolehlah. Semua juga menambahkan, ini pengalaman saya aja belum tentu di sebuah jawaban ya. Karena saya juga ada di posisi kedua dan sekarang belajar untuk ke posisi ketiga mungkin ya. Kadang jatuh lagi kedua, naik lagi ketiga gitu ya. Nah, natur manusia itu kan ego, Bro ya, menurut saya simpel sekali. Sedangkan itu mawas ke diri sendiri semua. Bahkan melihat
perintah Tuhan pun, dasar orang mandiri gini kan, tuh gue udah ngerjain ini, pasti Tuhan senang. Itu pandangannya beda sekali. Gue udah perpuluhan, udah gue apa, pasti Tuhan senang. Karena ego. Selalu reward, situ dipikirkannya gitu. Egosentris manusia kan itu, nggak bisa lebih lah, egoisme gitu kan. Lawan daripada egois kan kasih. Ya memang di tahapan yang selanjutnya kedewasaan ini sudah bukan kalkulasi lagi hitungan. Kalau tahap kedua ini kan kita juga sekarang saya bisnis bukan bisnis semua juga kan udah budayanya bisnis kan. Nggak mungkin lah ngejual hebel nggak ada untung. Bener ya? Itu kenyataan ya. Semua yang bisnis ini pastilah. Masa beli aja nggak apa-apa, saya rugi, ya bangkrut lah semua. Nah, kebiasaan kita yang mikir kalkulasi-kalkulasi dibawa-bawa ke Tuhan begitu kan. Dan ngerasa sudah, menurut saya sih, nah ini bahaya sekali di dalam Tuhan penuh dengan kalkulasi. Jadi saya punya istilah kan begini, segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih pasti modus dan kalkulasi. Nah ini tahapan yang dahsyat sebetulnya mature. Yang nggak kompeten juga saya bicara di mature ini ya, kita lagi belajar. Penghiburan saya cuma satu, seperti saya sekolah pernah S1 di semester 7, bukan akunting lagi belajarnya bro, tapi advance, bukan intermediate lagi. Nah, apakah saya mampu menguasai advance? Jujur bro, enggak juga. Tapi Tuhan izinkan di mata kuliah itu gitu. Setidaknya saya bisa menguasai sedikit, tapi tidak yang terbaik. Nah itulah Tuhan, tidak melihat hasil, yang penting setia dalam proses. Nggak mandiri ini kan semua diri sendiri, kayak tadi kan, nggak nyusahin orang kan. Pusing-pusing amat, gua aja susah, lu nyusahin gua. Nah, gua juga nggak nyusahin lu, kan gitu kayaknya. Nah ini tahap-tahap yang memang menurut sebagian orang tuh udah aman di sini, sebetulnya enggak. Kesempurnaan dengan Kristus kan dibawa lagi. Menurut saya mah ego, manusia itu ego, apalagi laki-laki lah ya. Sudahlah kita sama pria ya bro ya. Main bola aja kemarin hari Minggu juga kan. saya main bola dengan Kuanreas kan satu tim udah lama enggak. Di awal mah udahlah jangan ribut, kita saling berbagi. Di lapangan beda lagi kan. Weh, bola anak, weh kamu mas atas. Ada aja begitu-begitu kan. Situasi dan kondisi yang membuat begitu. Menurut saya, kenapa kita suka di tahapan kedua? Ya karena sunanya bayar harga lebih ya, tidak bayar harga lebih gitu. Itu mah udah asik lah sudah, mandiri. Nggak nyusahin orang. Apalagi menurut saya sih itu, tapi nggak tahu tuh ada hamba-hamba Tuhan semua, kita hamba Tuhan juga, ada Bapak Pendeta semua bisa nambahin supaya tajam diberkati. Silakan Pak, pada Pak Marga saya lihat Pak Juli, kemudian Pak siapa, supaya ada sesuatu yang celep. Bisa kenapa kita suka di tahapan itu, apakah nggak mau bertumbuh lagi atau gimana? Semoga menjawab Pak Tes. Siap bro, makasih bro. Pak Moderator, silakan Pak Moderator. Ya, itulah penjelasan dari Pastor Diki malam hari ini. Mungkin ada yang lainnya, pendeta-pendeta senior yang akan menyumbangkan suaranya. Memang ego itu membahayakan buat kita, anak-anak Tuhan. Kalau eho itu baik, menarik buat kita semua. Eho. Itu tahapan-tahapan menuju kedewasaan memang harus kita lalui ya, Bro Diki. Tapi hal ini dapat berubah sendirinya, baik itu ketergantungan, mandiri, mature, asalkan kita tetap respon. Itu akan berubah semuanya, menuju kedewasaan yang penuh. Ya, silakan, mumpung ada waktu. Pak Beno biasanya nanya. Sudah kenyang dengan pemberitaan firman Tuhan. Jadi saya rasa saya menarik kesimpulan bahwa kedewasaan itu memang harus kita pegang teguh. Satu hal tentang integritas yang membuat dewasa itu bertahan di dalam Tuhan. Ya, mungkin ada yang lain sebelum saya akhiri semuanya. Tapi ada statement begini, Bro Diki, dari founder Mr. Edwin Louis Cole, boleh saya ingat sampai malam hari ini.
yaitu kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah sama. Ada satu kontradiksi dengan tadi pernyataan, kedewasaan adalah tujuan hidup, semua bergerak ke arah dewasa, tetapi ada juga untuk tidak mengerti kesempurnaan. Maksudnya tadi yang tujuan hidup kita bukan mengejar kesempurnaan, Bro Diki. Ada satu kontradiksi nih dengan Edco. Bagaimana tanggapan Bro Diki? Baik. Jadi gini, yang pertama saya tidak kenal Edwin Wiskuel. Ini ngomongnya buat apa begitu ya. Tapi saya juga sering bagian materi ini. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Jadi tolak ukur sempurnanya seorang pria di mata Tuhan ketika hidupnya likeness seperti Kristus. Bukan equal dengan Kristus, karena dia tidak sama dengan Kristus. Itu asik banget. Mungkin Edwin Wiskuel nulisnya begitu. Saat Diki ingin belajar likeness, kalau likeness itu kan seperti, tidak sama. Kalau sama kan equal. Saya sama dengan Kristus, tidak ada yang pernah jadi sama dengan Kristus. Tapi ketika saya mencoba hidup kita hari ini, likeness Christ, nah itu bagi Tuhan sudah kesempurnaan. Seperti yang tadi saya ngomong, kedewasaan penuh di Efesus. Kalau baca di Matius, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Waktu saya baca ayat itu frustasi, Bro Beno. Kenapa? Sebelum ngerti, mana bisa gua sempurna? Hendaklah kamu sempurna, itu Yesus ngomong. Seperti Bapakmu sempurna. Nggak bisa. Tapi ketika dipelajari sempurna itu amazing, katanya apa? Hendaklah kamu dewasa. Wah, asik. Semoga menjawab. Ya, baik, Pastor Diki, thank you. Mungkin ada yang lain dari teman-teman prianya Allah malam hari ini, silakan. Atau kita cukupkan, Bro Haiki? Apa masih ada waktu? Sepak bola masih ada waktu, Pak. 15 menit lagi kelihatannya. Ya, makanya rusuh nih, rusuh. Oh, ini. Pelihara rese, Bro Diki, atau rek nanya. Jadi nggak gantung. Sudah mengerti, Ko Beno. Semua sudah sedang merenungkan dan belajar sama-sama. Nggak usah dipaksa, Bro Beno. Sudah memahami semuanya ya. Terima kasih. Semoga memberkati kita semua. Bro Haiki, saya serahkan kepada Bro Haiki tetap dalam jalur-jalur kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Thank you Bro Beno. Thank you Bro Erik. Thank you juga hambanya, Pastor Diki. Sama-sama Bro Haiki. Sahabat saya, mentoring saya, yang selalu memberi motivasi kepada saya ketika saya bertemu, ketika saya ngobrol, bahkan hambanya ini begitu luar biasa. Dia bahkan mendoakan saya di doa syafaatnya. Puji Tuhan, makasih Bro buat kebenaran firman Tuhannya. Memang saya tadi tidak menyimak secara full karena wifi di rumah saya kurang bagus, tapi saya percaya saya mendapat berkat yang sungguh luar biasa melalui mature karakter ini, yaitu kedewasaan karakter. Pastor Diki mengatakan bahwa yang menentukan ciri dari kedewasaan karakter adalah apakah kita masih ada dalam track-nya Tuhan atau tidak. Yaitu yang menentukannya. Kalau kita masih ada dalam track-nya Tuhan, saya percaya kedewasaan karakter kita akan terus bertumbuh. Dan yang kedua adalah fokus hidup kita pada keserupaan dengan Kristus. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Bro Diki buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai dimanapun Bro Diki berada, menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you Bro. Puji Tuhan, saya akan membacakan pengumuman malam hari ini, pengumuman AMC. Besok kita akan ada Juminar juga. Kita dapat undangan dari Departemen Laki-Laki Gereja Pusat Pantai Kota Surabaya. Mendapat undangan Juminar. Melalui Juminar besok dibagi 2 sesi. Ya, kita harus daftar dulu. Kalau bisa ya mudah-mudahan teman-teman bisa daftar melalui di AMC. Boleh nanti WA aja, nanti
dibantu sama Bro Andreas bisa mendaftarkan ikut Juminar ini, karena Juminar ini sungguh bagus sekali ya, pembicaranya juga pembicara dari pusat. Puji Tuhan, kita besok ada Juminarnya tanggal 24 September 2021, sesi pertama jam 5 sampai jam setengah 7, sesi kedua jam 9 sampai jam setengah 9. Saya berharap juga teman-teman pria di sini ikut dalam Juminar ini, dan saya percaya ada maksud, ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita sebagai pria-prianya Tuhan untuk lebih lagi, untuk membangun karakter kedewasaan kita untuk lebih bertumbuh. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya adalah setiap pagi kita ada doa pagi setiap dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Saya juga mengundang buat teman-teman, buat bapak-bapak semua yang di AMC maupun yang di luar AMC ini secara umum ya, kita mengundang untuk kita sama-sama belajar merendahkan hati kita setiap pagi, datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas melalui Zoom dengan link yang sama seperti link yang kita pakai malam hari ini. Selanjutnya adalah ibadah raya hari Minggu. Kita dibagi 3 sesi, yaitu jam 6 sampai jam 7 pagi, jam 7.45 sampai jam 8.45, sore harinya jam 4 sampai jam 7. Ibadah raya ini online dan onsite ya. Buat bapak-bapak yang bisa datang, boleh datang, tapi kalau ada kendala atau apapun juga bisa ikut onsite. Itu minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Wiliardi dengan tema Fruit of Maturity, yaitu buah dari kedewasaannya. Kita belajar untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita, untuk kita tetap terus bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jamnya sama seperti malam hari ini, linknya sama via Zoom. Ajak teman-teman kita untuk kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan seperti malam hari ini. Amin. Selanjutnya adalah ini adalah pengumuman dari GCG Home, yaitu Komsel. Kita akan Timotius Aditan tanggal 29 September jam 9 via Zoom dengan tema I am a God's Servant. Ya, ini adalah undangan dari Komsel. Kita sama-sama juga bisa mengikutinya. Selanjutnya adalah persembahan kolekte untuk kelancaran ibadah MC. Kita juga mengharapkan bagi bapak-bapak yang rindu untuk mempersembahkan kolekte bisa melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan C. Utama. Saya berharap juga buat bapak-bapak yang rindu untuk mempersembahkan kolektenya bisa melalui rekening ini. Selanjutnya, ibadah kita malam hari ini direkam dan akan ditayangkan di channel YouTube AMC Bandung. Buat teman-teman yang mungkin terlewat atau telat masuknya, boleh nanti ada di YouTube AMC Bandung. Amin. Itu aja mungkin pengumuman dari saya. Sekali lagi terima kasih Bro Diki buat firman Tuhannya. Sama-sama, Brother. Puji Tuhan, makasih. Silakan Bro Moderator, Tuhan memberkati. Terima kasih atas pengumuman yang sudah diberikan untuk kita semua malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pastor Diki Wiliardi, juga Brother Eric Mose. Tuhan memberkati semua pelayanan kita malam hari ini. Bentar kita akan sama-sama mengakhiri kebaktian kaum pria malam ini. Saya serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Wiliardi, yang akan menutup dan memberkati kita semua malam hari ini. Silakan Bapak Pendeta Daniel.
Itu ya, selamat malam. Dapat kembali ibadah dalam ANC ini satu anugerah kebaikan kita semua, dan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya sedikit. Ya, Thank you, Pak Gam. Thank you. Terima kasih. Semakin lengkap ya, saudara ya. Dan banyak tadi diuraikan oleh Pak Sedikit tentang kedewasaan. Dan kiranya bukan hanya sekedar ya transfer knowledge, saudara ya. Bukan hanya kita tahu, tapi mari kita akan menghidupi semua nilai-nilai karakter kedewasaan itu semakin tumbuh dalam setiap kita para pria-pria. Saya sangat diberkati dari satu tentang memang kemandirian itu ya, belum. Artinya begitu. Itu sangat paradoks sekali saudara ya, kedewasaan di dalam Tuhan itu. Karena dengan naturnya manusia kecil ya, masih ketergantungan kepada orang tua. Semakin dia dewasa, dia tidak lagi tergantung kepada manusia. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita bergantung pada Tuhan. Semakin kita dewasa, semakin kita melekat kepada Tuhan. Semakin klik dengan Tuhan. Dan satu kata yang akan saya bahas nanti minggu depan, ya tadi saya bersyukur Pak Sedikit tidak terus untuk menyelesaikan soal itu. Ya, kalau diselesaikan soal itu, maka saya perlu ganti tema saya. Artinya tadi terakhir itu membahas tentang kepekaan. Ya, saudara, ya, sensitivity, kepekaan rohani kita. Nah, itu yang akan menghasilkan buah dampak dalam kehidupan kita. Temukan jawabannya, Kamis depan saudara pastikan hadir. Ya, saya akan mempromosi ya. Anugerah Tuhan kasih kiranya ada pewahyuan, ada hikmat, ada pengurapan yang bisa share lewat ada dampak, fruit of the maturity. Karena pasti sudah kita dewasa, pasti dampak-dampaknya yang akan kita dapatkan. Kita semua kita akan dalam doa, nanti saya mohon nambahnya Pastor Marga Wijaya akan tutup dalam doa. Puji Tuhan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, terlebih AMC yang luar biasa pada malam hari ini. Sungguh kita diberkati Tuhan. Terima kasih khusus buat Pastor Diki malam hari ini. Saya sangat diberkati Pak. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri. Sama-sama Pak Marga. Ya. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih penyertaan Tuhan. Ketika pada malam hari ini Tuhan kami diizinkan para hamba-hambamu, terlebih para pria-pria, untuk mengambil bagian di dalam kebenaran firman Allah lewat ibadah Zoom malam hari ini Tuhan. Memberkati khususnya bagi AMC Tuhan, terus berkembang dan bertumbuh. Bukan hanya sekedar kami bisa bertemu, tapi kami juga menjadi kesaksian dalam kehidupan ini. Terlebih ketika kedewasaan terjadi, maka disitulah ada dampak-dampak yang luar biasa, yaitu gereja mandiri dan gereja menjadi pusat pemberitaan daripada kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih buat jaringan yang Tuhan sudah izinkan, dan kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Kiranya kami boleh mengakhiri pada malam hari ini dengan pengucapan syukur. Kiranya berkat daripada Tuhan Yesus Kristus adalah menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai dengan Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Marga, Pak Juli, terima kasih, Pak Beno, Andreas, Maiki, semua. thank you. Tuhan.